Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita melanjutkan lagi kajian kitab dengan pembahasan fikih, yaitu kita membaca kumpulan hadits Sahih Bukhari dan Muslim seputar hukum dalam ibadah atau muamalah, dengan judul kitab Umdatul Ahkam min Khairi Kalamil Anam. Ya. Umdatul Ahkam min Khairi Kalamil Anam, karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Di kitab fikih ini alhamdulillah kita sudah sampai di Kitabus Shalah, dan khusus hari ini kita sudah masuk di sujud sahwi. Iya, ada pembahasan yang diselipkan di pembahasan Kitabus Shalah ini, ada sujud sahwi, kemudian nanti setelahnya juga ada pembahasan hukum lewat di depan orang yang sholat. Di bab ini, di bab sujud sahwi, beliau menyebutkan kepada kita dua hadis. Di pembahasan sujud sahwi, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi beliau menyebutkan dua hadis. Kata beliau rahimahullah, babu sujudis sahwi. Sesuai dengan namanya, bab sujud karena lupa. Artinya bukan karena sengaja. Karena kalau sengaja, yang wajib bukan sujud sahwi. Kalau sengaja, yang wajib adalah kalau kurang menambah dan bertobat. Kalau sengaja. Adapun karena lupa, ini baru disyariatkan sujud sahwi. Sujud sahwi tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama kita akan disyariatkannya. Sujud sahwi itu tidak ada silang pendapat akan disyariatkannya. Karena lupa atau lalai di dalam sholat tanpa dimaksudkan. Tanpa adanya unsur kesengajaan di dalam melakukan hal tersebut. Dan sujud sahwi ini sepakat para ulama, dia boleh dilakukan sebelum salam dan boleh setelah salam. Setelah itu mereka membahas yang utamanya yang mana. Maka mereka merinci, nanti kita akan dapat tergantung keadaan lupanya. Apakah menambah atau mengurangi. Iya. Ini nanti kita akan bahas berikutnya. Yang jelas sujud sahwi itu karena lupa. Ingat, karena lupa. Kalau ada orang biasa melakukan sujud sahwi, tidak ada yang dia lupa. Itu tentunya dia bisa masuk ke dalam bid'ah. Karena tidak ada tuntunannya. Sujud sahwi itu Nabi lakukan karena pas lupa. Bukan sesuatu yang rutin dilakukan. Iya. Ini terkait dengan sujud sahwi. Kita baca hadis supaya kita lihat bagaimana sebab sujud sahwi itu disyariatkan. Belum menukil hadis di kitab shalah ini di bab sujud sahwi. Hadis nomor 106. Kalau dicetakan Arab, kalau dicetakan kita ini yang ada terjemahannya, ya, haditsnya nomor 110. Nomor 110. Tidak apa-apa, memang ada perbedaan dari sisi apa? Penomoran. Ada perbedaan dari sisi penomoran. Kata beliau rahimahullah, an Muhammad ibn Sirin, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, shalla bina Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ihda salatail asyi. Qala Ibn Sirin wa sammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Qala fa shalla bina rak'atain thumma sallama. Qama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Fattaka 'alaiha ka'annahu ghadban wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabihi wa kharaja sar'anu min abwabil masjid. Jadi ini lengkap karena ada kisahnya. Ya. Pembawaan kisah tentang kejadian dalam memetik hukum itu menambah faedah. Bagaimana kejadian yang sebenarnya jadi tergambar nanti faedahnya. Min abwabil masjid faqalu qasurat as-salah wa fil qaumi Abu Bakar wa Umar fahaba ayyukallimahu wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tul yuqalu lahu dhul yadain faqala ya Rasulullah anasid am qasuratis salah qala lam ansa wa lam tuqsar faqala akama yaqulu dhul yadain faqalu na'am fataqaddama fa sallama taraka thumma sallama thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu fa kabbara thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara fa rubbama sa'aluhu thumma sallama. Qala fa nubbi'tu anna Imran ibn Husain qala thumma sallama. Al-ashi may baina zawali syamsi ila gurubiha qala Allah Ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar. Ini hadits cukup panjang. Fikih di dalamnya tentunya sangat bagus. Ya, apalagi terkait dengan pembahasan kita terkait dengan masalah sujud sahwi. Kata beliau dari Muhammad ibn Sirin. Dia meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah mengimami kami pada suatu salat asyi, yaitu Muhammad ibn Sirin ragu antara salat duhur atau asar. Yang jelas salat asyi, salat yang 4 rakaat. Nanti Ibnu Sirin akan bilang, Abu Hurairah sebenarnya sebut solatnya, tapi saya lupa. Jadi makanya beliau hanya nukil, Rasulullah solat mengimami kami di solat asyi, antara duhur atau asar. Iya. Ibnu Sirin berkata, yang menamakan demikian itu adalah Abu Hurairah, akan tapi saya lupa. Itu Abu Hurairah sebut solat duhur, asar begitu. Duhur atau asar. Tapi saya lupa. Sehingga beliau katakan yang penting solat asyi. Solat yang masih matahari terang. Itu bisa saja duhur, bisa apa? Asar. Ini kejujuran dari penyampaian ilmu di masa lalu. Kalau lupa dia bilang lupa. Iya. Ini contoh bagi kita. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Kalau lupa bilang lupa. Enggak usah bilang tahu kalau tidak tahu. Iya. Sampaikan saja apa yang kita tahu. Kalau tidak tahu bilang saya tidak tahu. Kalau sebelumnya tahu kemudian lupa, enggak apa-apa kita bilang saya sudah lupa, itu masalah. Bahkan ada dari ulama hadis dulu. Dia pernah menyampaikan hadis ke muridnya. Kemudian dia lupa, muridnya sampaikan kepada dia. Oh, saya pernah sampaikan hadis itu, iya. Maka kalau dia sampaikan hadis itu dia bilang, murid saya berkata demikian, saya menceritakan hadis ini kepadanya. Jadi dia tidak sandarkan pada dirinya. Tapi dia mengambil hadis itu dari muridnya. Yang saya pernah sampaikan hadis itu kepadanya. Jadi dia terus terang begitu. Dia ngomong seperti itu. Ya, ini warok tawaduknya orang dulu. Iya, dan merendahnya mereka dalam masalah ilmu. Dalam masalah ilmu. Dan itu menambah ketinggian mereka. Karena orang yang merendah karena Allah, itu akan diangkat oleh Allah. Kata Nabi, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang merendah karena Allah, maka dia akan diangkat oleh Allah.
Jadi merendah karena Allah itu tidak merendahkan kita. Iya. Malah itu akan mengangkat derajat kita. Iya, akan mengangkat derajat kita. Jadi beliau bilang, padahal ini Muhammad Ibnu Sirin. Kita tahulah Ibnu Sirin. Ulama yang besar di kalangan tabi'in. Ulama besar di kalangan tabi'in. Tapi boleh jelaskan, saya mengambil hadits ini dari Abu Hurairah, bahwa dia bercerita, dia sholat bersama Nabi di sholat asyi. Abu Hurairah sebenarnya sebutkan sholat apa, tapi saya lupa. Saya lupa sholat yang disebutkan. Pokoknya antara duhur atau asar sholatnya. Cuman saya lupa. Ya, maka kata beliau, lanjut ceritanya. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah mengimami kami para sahabat dengan 2 rakaat. Lalu salam. Jadi kalau sholat subuh tidak masalah kan, memang 2 rakaat. Ini masalahnya antara sholat duhur atau asar. 2 rakaat langsung salam. Ini masalahnya. Baru 2 rakaat salam. Iya. Beliau setelah itu seperti biasa berdiri bangkit menuju kayu yang terpasang di masjid dan bersandar padanya. Itu kan Masjid Nabawi dulu berdinding pelepah kurma. Berdinding pelepah kurma, berlantaikan tanah. Nah, kebiasaan Nabi kalau habis sholat, beliau bersandar di situ. Menghadap ke sahabat. Berzikir bersandar. Di dinding pelepah kurma. Jadi Nabi salam 2 rakaat. Seperti biasa. Seakan-akan sholat sudah sempurna. Iya. Lalu katanya beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan menjalin jari jemarinya. Itu beliau begini. Iya. Duduk. Iya, menjalin jari jemarinya, menyilangnya. Ini gambaran detail dari yang Nabi lakukan setelah sholat. Kemudian, ya, beliau kata Abu Hurairah meletakkan pipi kanan di atas punggung telapak tangan kirinya. Jadi beliau berarti bersandar dengan dagunya, duduk di situ. Maka disebutkan tadi seakan-akan belum marah. Seakan-akan belum marah. Seperti sedang marah. Ada beberapa orang yang mau segera keluar dari masjid, mereka keluar. Iya. Mereka keluar dari masjid. Sambil mengatakan, apakah sholat sudah dikurangi rakaatnya? Jadi mereka semua heran. Karena ini kan zaman turunnya wahyu. Bisa saja sudah berubah. Jadi mereka tidak protes. Cuman mereka bicarakan, sholat sudah berubah. Karena asalnya 4 rakaat, sekarang menjadi 2 rakaat. Sambil berbicara, apakah sholat sudah dikosor? Iya. Setelah itu, ada beberapa orang keluar di masjid dan berkata seperti itu. Dan di tengah makmum, itu ada juga Abu Bakar, ada Umar. Tapi 2 orang ini tidak bertanya kepada Rasulullah. Mereka habah. Mereka merasa takut menanyakan kepada Rasulullah. Karena kedudukannya. Disinilah ada seorang yang bernama Dulyadain. Iya. Dinamakan Dulyadain karena agak panjang tangannya dibandingkan dengan lain. Bukan istilah Indo ya. Panjang tangan berarti suka mencuri. Bukan. Ini memang kenyataannya. Panjang tangannya. Panjang tangannya. Inilah orang yang memberanikan diri. Bertanya. Wahai Rasulullah.
Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau sholat sudah dikurangi? Jadi pertanyaannya, apakah engkau lupa rakaat? Ya, atau sholat sudah dikurangi? Nabi berkata, saya tidak lupa dan sholat belum dikurangi. Dijelaskanlah kepada beliau. Dan Nabi SAW bertanya balik ke sahabat yang lain. Akama qala dzul yadain, apakah seperti yang dikatakan oleh dzul yadain bahwa saya sholat 2 rakaat? Para sahabat baru berkata kepada Nabi SAW, naam, iya wahai Rasulullah. Engkau sholat 2 rakaat. Engkau sholat 2 rakaat. Maka Nabi SAW maju mengerjakan sholat yang beliau tinggalkan. Jadi beliau langsung berdiri. Jadi walaupun sudah duduk dikir, kalau dikatakan sholat kurang, langsung saja berdiri. Tambah rakaat, 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW setelah tambah 2 rakaat, beliau salam dan beliau setelah salam kembali bertakbir sujud. Katanya panjang atau sama dengan sebelumnya. Kemudian bangkit antara 2 sujud. Kemudian sujud lagi. Sama dengan sujud sebelumnya atau lebih panjang. Kemudian beliau bangkit. Kemudian salam lagi. Hadits inilah yang dipakai oleh para ulama rahimahumullah. Akan disyariatkannya yang namanya sujud sahwi. Dan sekaligus dari hadits inilah para ulama mengatakan bahwa dalam masalah sujud sahwi boleh setelah salam. Boleh setelah salam. Dan yang namanya sujud sahwi itu adalah 2 kali sujud. Bukan sekali sujud. Bukan sekali sujud. Terus di sini kita dapat faedah lain. Kalau kita salam sebelum kita salam, sebelum selesainya rakaat sholat, dan kita diingatkan setelahnya, kita langsung saja tambah. Jangan mulai dari awal. Jadi kita tidak perlu mulai dari awal. Tambah langsung. Kemudian nanti tinggal sujud sahwi. Dan sunnah sujud sahwinya setelah salam. Para ulama mengatakan, kenapa di sini setelah salam? Karena Nabi sudah ada menambah gerakan. Jadi kalau ada penambahan, apa tambahannya ini? Sudah berdiri, duduk bergeser, duduk bersandar di tembok masjid. Jadi sudah ada tambahan gerakan. Kalau ada penambahan gerakan, maka sunnahnya setelah salam. Setelah salam. Dan dari sini juga kita dapat faedah bahwa dalam sujud sahwi itu, setelah kita sujud sahwi, tidak ada tasyahud. Jadi kita sujud sahwi itu, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar bangkit, antara 2 sujud, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar bangkit, baru langsung Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada tasyahud. Itu berlaku umum. Apakah setelah salam atau sebelum salam? Jadi setelah kita habis tasyahud, baru sujud sahwi. Kalau sebelum salam berarti sujud sahwi dulu setelah tasyahud 2 kali, kemudian salam. Kemudian salam. Ini berdasarkan keterangan yang disebutkan di sini. Ini berdasarkan keterangan yang disebutkan di sini. Faedah lain, ini faedah secara tauhid. Itu kata para ulama, hikmah dari Nabi lupa. Ini untuk menggambarkan bahwa beliau itu adalah manusia. Tidak boleh diangkat sampai derajat Tuhan. Karena Allah itu tidak lupa. Allah tidak lupa. Kalau Nabi, beliau manusia biasa, tidak boleh dijadikan sebagai Tuhan. Sebagai Rob, sebagai yang disembah. Karena beliau lupa sebagaimana orang lain lupa.
Bahkan di sebagian riwayat Nabi menjelaskan, innama ana basyarum mitlukum ansa kama tansaun. Fa idza nasitu fadzakiruni. Saya ini manusia seperti kalian. Lupa seperti kalian lupa. Kalau saya lupa, ingatkan. Ingatkan. Bahkan Nabi ingatkan cara mengingatkannya. Kalau lupa bagi laki-laki ucapkan subhanallah. Waktu itu tidak ada yang menegur karena kan belum tahu syariatnya kalau dilupa. Iya, sehingga setelah sholat baru mereka bicarakan. Setelah sholat. Iya. Maka Nabi ingatkan, kalau lupa bagi laki-laki ucapkan subhanallah. Bagi perempuan adalah menepuk punggung tangan. Menepuk punggung tangan. Iya. Dan di sini disyariatkan untuk diingatkan ini, itu supaya nanti imam tahu bahwa nanti ada syariat sujud sahwi. Ada syariat sujud sahwi. Iya. Ini yang disebutkan di dalam hadits ini. Ini yang disebutkan dalam hadits ini. Jadi menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu disyariatkan 2 kali sujud. Bukan sekali sujud. 2 kali sujud. Iya. Ini yang beliau sebutkan lewat hadits ini. Kemudian berikutnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Itu di hadits yang kedua. An Abdullah bin Buhainah. Wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhr. Faqama fi rak'atayn al-ulayain wa lam yajlis. Qama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-shalah. Wa antadara an-nasu taslimahu. Kabbar wa jalis. Wa sajada sajadataini qabla an yusallima. Thumma sallama. Masya Allah. Ini yang sujudnya sebelum salam. Dan keadaannya. Kata beliau dari Abdullah bin Buhaina radhiyallahu taala anhu, dan beliau termasuk sahabat Nabi. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami mereka salat duhur, maka beliau pun berdiri di 2 rakaat pertama. Apa yang aneh? Yang aneh kan setelah di 2 rakaat pertama itu kan seharusnya duduk apa? Tasyahud. Malah Nabi tidak tasyahud. Jadi saat 2 rakaat pertama seharusnya duduk tasyahud, Nabi malah langsung berdiri. Nabi berdiri lurus. Tidak duduk. Maka orang-orang berdiri juga bersamanya. Pokoknya ini di masa wahyu. Mereka itu tidak protes. Tidak tahu bahwa itu adalah lupa atau salah. Orang-orang ikut langsung berdiri. Hingga selesai sholat, yaitu rakaat kedua. Kan sholat duhur ini rakaat ketiga, rakaat keempat. Kan sholat duhur. Di rakaat keempat Nabi tasyahud akhir. Salam, sebelum salam orang-orang menanti salamnya. Ternyata Nabi malah bertakbir. Jadi tasyahud ini, tasyahud akhir. Orang-orang menanti Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang menanti. Malah Nabi kabbaro wa jalis. Nabi bertakbir dalam keadaan duduk, sujud. Allahu Akbar. Jadi orang nanti menanti salam. Malah beliau takbir Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, bangkit. Duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, bangkit. Kemudian Nabi salam. Berarti Nabi sujud kapan? Sebelum salam. Sama. Hadits ini sama dengan hadits pertama. Menunjukkan disyariatkannya kita melakukan sujud sahwi. Faedah kedua, hadits ini menunjukkan kepada kita bahwa sujud sahwi boleh sebelum salam. Boleh sebelum salam. Hadits ini juga faedah ketiga menunjukkan kepada kita bahwa sujud sahwi itu dilakukan karena lupa. Lupa duduk tasyahud. Awal beliau sujud sahwi. Dan hadits ini pula menunjukkan kepada kita faedah yang berikutnya, faedah terakhir. Yaitu kalau kita kurang dalam gerakan sholat, itu sunnahnya sebelum salam. Kan seharusnya tasyahud. Awal Nabi tidak tasyahud. Maka Nabi praktekkan sujudnya kapan? Hah?
sebelum salam. Jadi kalau kita kurang, sunnah itu sujudnya sebelum salam. Kalau lebih, sunnahnya itu sujud setelah salam. Ini jelas. Ini adalah yang sangat jelas tentunya dalam masalah ya sujud sahwi itu kapan. Ini menjawab pertanyaan kita. Sujud sahwi boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Disyariatkan. Cuma utama mana? Inilah rinciannya. Kalau lebih dalam gerakan sholat, misalnya gini, kita bangkit dari rakaat kelima, sudah lebih, ditegur kita duduk, berarti lebih. Kita setelah salam. Kita naik di rakaat kedua, sarun tasyahud, tapi kita sudah tegak lurus di atas, maka kita lanjut sholat, kita sujud sebelum salam, karena kita kurang. Karena kita kurang. Inilah ya tempat disyariatkannya sujud sahwi. Dan pembahasan sujud sahwi itu sangat sederhana saja. Ya, hanya beberapa poin. Pertama, disyariatkannya sujud sahwi. Kedua, berapa kali? 2 kali sujud sahwi. Pertanyaan ketiga, tempatnya di mana? Sebelum salam atau setelah salam? Boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Tapi kalau menambah, disyariatkan, disunnahkan lebih utama setelah salam. Kalau mengurangi, disyariatkan sebelum salam. Itu saya pembahasan. Iya, itu saja pembahasan yang ingin disampaikan lewat sujud, lewat hadits yang belum sampaikan ini. Kemudian ya bab berikutnya, kita masuk di bab yang berikutnya yang belum sebutkan, kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, babung al-murur baina yadail musalli. Bab lewat di depan orang sholat. Bab terkait dengan lewat di depan orang sholat. Di bab ini beliau akan menyebutkan kepada kita 3 hadis. Beliau penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah akan menyebutkan kepada kita 3 hadis terkait dengan lewat di depan orang yang sholat. Kata beliau di hadis pertama, An Abi Juhaim Ibnul Harith Ibnu Simmah Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam law ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi minal itsm lakana ayyaki fa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Qala Abu Nadhr la adri qala arba'ina yauman aw syahran aw sanatan. Masyaallah. Kata beliau dari Abu Juhaim Abdullah ibn Harith ibn Simmah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu mengetahui dosa yang dia akan tanggung. Sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang dia tanggung, maka seandainya dia berhenti selama 40, itu lebih baik daripada dia lewat di depan orang sholat. Abu Nadhr perawi hadits berkata, saya tidak mengetahui apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Hadits ini pertama menunjukkan kita tidak boleh lewat di depan orang sholat. Itu sudah jelas. Bahkan hal ini diharamkan. Kenapa? Lafaz hadits, seandainya orang yang lewat di depan orang sholat tahu apa yang didapatkan berupa dosa. Lihat, kalau itu adalah perkara makruh, itu tidak dikatakan dan diancam dengan dosa. Ini menunjukkan bahwa lewat di hadapan orang sholat itu adalah dosa. Dan itu diharamkan. Iya, dia berdiri selama 40. Apakah 40 hari, 40 bulan, ya, 40 tahun. Karena umum. Itu tafsir dari perawi hadits.
lebih baik dia berdiri 40 hari. Lebih baik dia berdiri 40 bulan. Lebih baik dia berdiri 40 tahun daripada lewat di depan orang sholat. Ini Masya Allah. Walaupun tidak sampai juga masa orang sholat 40 hari. Tapi ini namanya lebih baik dia berdiri tunggu selesai sholat daripada dia lewat. Karena ini perkara dosa. Iya, ini adalah perkara yang bernilai dosa. Iya, maka dia dikatakan oleh para ulama, ya, seperti Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, wa hadza kulluh yadullu ala tahrimil murur baina yadayil musalli. Ini semua menunjukkan haramnya kita lewat di depan orang sholat. Haram hukumnya. Kita lewat di depan orang yang sholat. Itu dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Dan hukum paling rendahnya makruh. Kalau tidak sampai haram, maka hukum paling rendahnya adalah apa? Makruh. Iya. Ini yang disebutkan. Tapi para ulama mengkoitkan ini kalau tidak ada sutronya. Adapun kalau ada sutronya, boleh lewat setelah sutro. Ya, ini ya kalau tidak ada sutronya. Kalau ada sutronya, tidak apa-apa kita lewat. Setelah sutro, tidak boleh antara sutro. Ini bagi kita yang lewat ya. Bagi orang yang sholat, apa yang harus dilakukan? Sebentar. Ada syariat tersendiri bagi dia. Ini bagi orang yang mau lewat. Berdiri 40 hari lebih baik daripada lewat. Berdiri 40 tahun lebih baik. 40 tahun ya. Berdiri 40 bulan lebih baik. Daripada lewat di depan orang sholat. Tapi kata para ulama mengatakan. Mereka berkata ini kalau tidak ada sutranya. Kalau ada sutranya di depan. Sudah ada pembatas. Antara orang sholat dengan ya di depannya. Maka boleh, tidak ada silang pendapat kita boleh lewat di setelah sutra. Iya. Ini yang mereka katakan. Dan dari sini pula para ulama mengatakan, iya, rahimahumullahu taala, iya. Pembicaraan ini adalah di antara kedua tangannya. Jadi bukan mutlak di depannya. Maksudnya kita lewat di antara jangkauan ini tangan. Dua tangan. Tidak boleh kita lewat. Artinya kalau sudah lewat dari jangkauan tangannya. Tidak masalah. Karena kesalahan dia tidak ambil sutro. Di sholat. Mungkin bisa kita paham ini. Jangan sampai ini orang lagi sholat di belakang sini. Kita depan sana. Mau lewat ini. Aduh. Ada orang sholat depan. Baru mau sekali keluar. Tidak. Kata para ulama, lihat lafaz haditsnya. Kedua tangan, ukurannya. Kedua tangannya. Iya. Kenapa dihubungkan dengan kedua tangannya? Pertama, lafaz hadits memang begitu. Kedua tangannya. Antara kedua tangannya. Lafaz nanti hadis setelahnya. Bagi orang yang sedang sholat, kan disyariatkan untuk, ya disyariatkan baginya untuk menghalangi. Untuk menghalangi orang yang lewat. Di mana dia halangi? Di tangannya. Yang sampai ke tangannya. Tidak boleh dia pergi jalan maju ke depan halangi. Tidak boleh. Setangannya saja. Itu batas dihalangi. Jadi kalau dia lewat jauh dari tangannya tidak masalah. Karena orang yang lewat itu juga tidak berdosa. Kita juga tidak berdosa. Yang sholat. Kan itu sudah lepas dari apa? Sudah lepas dari jangkauan kedua tangan kita. Ini yang harus juga dipahami. Karena kadang kita sendiri tidak enak lewat. Kalau ada orang sholat. Padahal itu sudah lewat dari jangkauan tangannya. Orang sholat juga kadang orang sudah jauh lewat. Dia pergi jalan. Dia halangi. Tidak. Bukan seperti itu. Perhatikan lafaz haditsnya. Di antara kedua tangannya. Ukurannya itu. Ukuran dari bolehnya lewat. Ukuran dari bolehnya lewat. Ini hadits yang pertama. Hadits yang kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas
Fa arada ahadun ayyajtaza baina daihi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaiton. Agak keras ini. Masya Allah. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengerjakan salat menghadap ke sesuatu yang bisa membatasinya dari orang yang lewat. Hadits ini pertama menunjukkan disyariatkannya kalau kita solat ke arah sutra. Kita solat ada sutronya di depan. Karena Nabi sebutkan itu. Makanya dulu para sahabat dinukil, mereka itu kalau sudah selesai muadzin adzan, maka mereka mencari tiang-tiang dan mencari tembok. Karena disunahkan kita kalau solat mengambil sutra, mengambil pembatas di depan. Iya, dianjurkan. Kalau kita sekarang sudah ambil sutra, kemudian kata Nabi, iya, ada orang yang hendak lewat di depannya, ingat di depannya, maka hendaklah dia menolak dengan, hendaklah dia menahannya. Ada orang dia sudah pakai sutra ini, tapi syaratnya sudah pakai sutra, sudah pakai pembatas depan. Ada orang mau lewat, maka hendaklah dia menahan. Dia tahan. Ini bagi orang yang sholat. Kalau tadi bagi orang yang mau lewat, tidak boleh lewat di hadapannya kan. Setelah sutra boleh. Setelah sutra itu dibolehkan. Tapi antara orang sholat dengan sutra, tidak boleh. Sekarang, bagi orang, dia berdiri tadi kan 40 tahun, lebih baik. Atau 40 bulan, lebih baik. Atau 40 hari, lebih baik. Sekarang bagi orang sholat, apa yang dia lakukan? Ini ajarannya. Kalau ada orang mau lewat antara kita dan sutra, bukan setelah sutra kita, maka hendaklah kita tahan. Ini sunnahnya. Kalau dia enggan kecuali mau lewat, artinya dia paksa. Kata Nabi, falyuqatilhu, maka hendaklah dia membunuhnya. Di hadits. Iya, jangan sampai kita jadi orang dohiriyah nanti ya. Di lafaz hadits, hendaklah dia membunuhnya. Karena sungguh itu adalah setan. Bukan orang itu. Itu adalah setan. Setan yang lewat. Sekarang apa maksudnya membunuhnya? Kata para ulama, falyadfa'hu biquwwah. Bukan kita pergi gorok lehernya. Kata para ulama, hendaklah dia tahan lagi lebih kuat. Kan dia lewat tadi tuh, kita tahan pelan. Kita halangi. Kalau dia masih mau lewat, kasih kuat lagi. Bukan langsung pergi kita tahan, dia mau lewat. Langsung kita pergi, cekik. Enggak. Jangan sampai kita salah paham ini di hadits. Bahaya ini, aduh. Bahaya, nanti ada orang yang dibunuh di masjid terus ditanya, pengajiannya di mana? Itu kan masalah, itu di Luqman, di sekolah. Ya, Luqmanul Hakim. Cari lagi kita. Ya gara-gara salah paham hadits. Masalah ya salah paham hadits itu kadang membunuh. Ada kejadian di orang terdahulu. Salah baca hadits akhirnya dia terbunuh. Yaitu baca hadits yang ya habbatus sauda syifaun likulida. Jintan hitam. Ya. Itu obat dari semua penyakit. Itu kan haditsnya. Habas sauda yang kita kenal, obat dari setiap penyakit. Dia salah baca. Dia baca hayyatus sauda. Kan kalau 2 titiknya jadi ular. Ular hitam. Obat dari setiap penyakit. Dia sakit, dia carilah ular hitam. Iya dipito. Gigit oleh ular hitam. Tahu ular hitam itu ular beracun. Mati. Itulah masalah. Salah paham hadits, salah baca hadits itu membunuh. Ya, itu membunuh. Iya. Dan jangan salah paham. Paham tapi tidak hiraukan bahaya. Ada ulama hadits yang menceritakan hadits selalu di balik hijab. Iya, selalu di balik hijab. Sampai dapat murid yang sudah lama sekali sama dia. Akhirnya dia nampakkan dirinya dan dia nasihat.
Ternyata nanti ada hadis terkait dengan masalah imam. Nanti kita akan lewati. Iya, Nabi kan ancam orang yang mendahului imam. Dia tidak hiraukan hadis itu. Akhirnya dia mendahului imam. Ancamannya di situ akan diubah kepalanya, wujudnya menjadi kepala keledai. Terjadi betul. Manusia berkepala keledai. Sehingga dia sampaikan hadis selalu balik hijab. Karena hal tersebut. Tapi pernah dia perlihatkan dirinya pada muridnya dan dia berkata dalam bab rangka menasihati murid. Hati-hati kamu menyelisih imam. Ini saya sudah tidak hiraukan waktu itu, akhirnya saya bikin. Ini masalah. Jadi salah baca itu masalah. Salah paham itu juga masalah. Tidak peduli terhadap kandungannya juga itu masalah. Iya, makanya semuanya kita ini harus paham baik-baik ini. Oh ternyata kalau orang sudah pakai sutra di depan, jangan lewat antara dia dan sutranya. Itu bagi kitanya mau lewat. Bagi orang yang lagi sholat, hendaklah dia menahan. Itu sunnahnya. Dia menahan. Kalau dia memaksa lewat, dia tahan dengan kuat. Dia tahan dengan kuat. Ini sunnahnya jika kita sudah pakai sutra. Iya, jika kita pakai sutra. Kata Al-Imam Al-Qadi Iyad, supaya kita paham tadi, menolak dengan keras, menahan dengan keras, bukan membunuhnya. Wa ajma'u ala annahu la yalzamuhu muqatalatuhu bisilah. Sepakat para ulama, di sini bukan mewajibkan kita perangi dia dengan senjata yang sampai membunuhnya. Wala ma yu'addi ila halaki. Tidak pula mengantarkan kepada kebinasaan orang itu. Enggak, bukan itu yang diinginkan. Maksudnya kita tahan lagi dengan keras. Kan itu kalau sudah seperti itu bukan lagi orang itu. Itu sudah setannya. Karena tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Oleh temannya. Ya, ini yang beliau sampaikan lewat hadits yang kedua ini. Hadits ketiga. Hadits ketiga ini khusus orang yang sholat berjamaah. Boleh nggak kita lewat di antara shaf? Kan jangan sampai kita baca tadi 2 hadits, kita batal wudhu tak? Terus, nggak boleh kita lewat ini. Nggak boleh lewat depan orang sholat. Saya pernah dapat, ada orang begitu. Dan bahkan dia bingung, apa yang harus saya lakukan ini? Sisi pertama batal wudhu, sisi kedua nggak boleh lewat. Di depan orang sholat. Padahal dia lagi sholat berjamaah. Ini di sini diterangkan. Kata beliau di hadits ketiga. Ani bin Abdullah bin Abbasin. Radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Akbaltu rakiban ala himarin atanin. Wa ana yawma idin qad nahaztul ihtilam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bimina ila ghairi jidar. Famarartu baina yadayhi baina yaday ba'di shaf. Fanazaltu farsaltul adhan tarta'u wa dakhaltu fi shaffi falam yunkir dzalika alayya ahadun. Masya Allah. Kata beliau dari Abdullah bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, saya datang menaiki keledai betina. Dan saat itu saya hampir balik. Itu usia beliau waktu itu sudah mau usia balik. Iya. Ketika Rasulullah sedang sholat di Mina dengan tidak menghadap tembok. Ada beberapa faedah di sini nanti. Aku pun lewat di depan sebagian shaf sholat. Lantas saya turun dan saya lepaskan keledaiku agar memakan rumput. Saya masuk ke dalam shaf dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku tersebut. Nah ini dia. Fikih pertama. Kalau orangnya sholat berjamaah, tidak apa-apa kita lewat di antara shaf. Itu tidak masuk dalam hadits tadi. Kenapa? Karena sutronya imam adalah sutronya makmum. Cukup imam saja mengambil sutro. Dan sampai nanti kita sholat berjamaah masing-masing pergi ambil sutra. Enggak. Cukup imam.
Dan boleh kita lewat di antara shaf. Tidak masalah. Lihat Ibnu Abbas ini. Bukan hanya dia lewat jalan kaki. Naik keledai lewat di antara shaf. Naik keledai. Lewat di antara shaf. Iya. Saya pernah dapat beberapa pekan lalu. Ada orang bilang, kamu itu lewat di depan orang sholat. Kamu tidak sopan. Dimarahi. Ikhwah. Iya. Mengeluh curhat. Ada orang katanya, iya kamu itu kenapa lewat di depan orang sholat, lagi sholat. Berjamaah. Itu tidak sopan. Jadi apa yang harus dilakukan? Berdiri saja. Kan dia batal sholatnya. Harus lewat. Saya jawab dengan ini hadir. Ibnu Abbas lewat di antara shaf. Dan Ibnu Abbas bilang tidak ada seorang pun mengingkari saya. Itu termasuk Nabi. Itu menunjukkan tidak apa-apa kita lewat di mana? Di antara shaf. Misalnya ini kita terlambat. Kita lihat ada shaf di depan kosong, di belakang sudah penuh. Boleh kita lewat antara shaf ke depan. Dibolehkan. Iya, dibolehkan. Bagaimana itu? Saya bilang, bagaimana itu kalau antum lewat pakai sepeda? Ini Ibnu Abbas kan pakai keledai. Tidak ada seorang pun mengingkarinya. Bagaimana pakai keledai dulu di sini? Akan dia bilang apa ini orang? Iya, Ibnu Abbas bilang tidak ada mengingkarinya. Artinya tidak masalah. Kenapa kita permasalahkan? Orang lewat di hadapan kita. Cuma kadang orang itu sebenarnya tidak mau diinjak sejadahnya. Padahal kan tidak masalah. Orang kan ini butuh keluar. Iya. Butuh untuk keluar wudhu supaya bisa lagi masuk sholat. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah orang lewat. Iya. Tidak ada masalah orang lewat. Itu yang pertama. Yang kedua ada ucapan tadi itu. Saya lihat Nabi sholat tanpa tembok di depan. Dari sinilah kita membahas hukum sutra itu. Hadits ini yang dipakai oleh mayoritas. Hukum sutra itu adalah sunnah. Seorang kalau sholat tidak pakai sutra tidak dosa. Apalagi kita katakan batal sholatmu. Di sana ada sebagian orang yang keras sekali. Kalau lihat orang tidak pakai sutra, bukan ikhwah ini. Jadi akhwat. Langsung dia hukumi, bukan ikhwah ini. Jadi akhwat kasihan. Iya. Enggak, itu kan masalah adalah. Apalagi mungkin dia tidak tahu hukum. Atau dia berpendapat sunnah ini. Artinya kalau saya sholat langsung di sini. Tidak ada masalah dengan sholat saya. Cuman tidak dapat pahala apa? Sunnah. Kenapa kita bisa bilang sunnah? Karena Nabi anjurkan. Terus Nabi pernah sholat tanpa tembok. Ini hadisnya. Ibnu Abbas bilang. Saya lihat Nabi sholat tanpa tembok. Di depannya. Kan begitu? Iya. Ini menunjukkan kata mayoritas. Tidak ada sutra. Dan perbuatan Nabi ini menunjukkan apa? Sunnah itu pakai sutra. Bukan hal yang membatalkan sholat kalau kita tidak pakai. Iya, walaupun tetap kita sampaikan ke orang. Iya, kita pribadi sendiri. Ya cari sutra. Siapa yang tidak mau dapat pahala? Kan kalau kita juga lakukan akan keluar dari khilaf. Kan dia sepakat. Semua ulama bersepakat. Disyariatkan sholat pakai sutra. Cuman berbedanya wajib atau sunnah. Ada ulama, sebagian ulama berpendapat wajib. Sehingga kalau kita tidak pakai sutra berdosa. Mayoritas ulama berpendapat sunnah. Artinya tidak berdosa. Sholat sah. Tapi tidak dapat pahala sunnah. Bukan berarti kita bermudahan dengannya. Tidak. Bukan perkara bermudahan dengan sutra. Bukan. Karena sepakat disyariatkan. Cuman kalau kita tidak dapat. Atau sutra kita sering kejadian. Sutra kita pergi. Kita bersutrokan siapa? Orang gitu. Apakah harus kita pergi cari? Kita berjalan 3 shaf ke depan. Pertama, masalah ini. Para sahabat. Tidak ada yang menukil bahwa yang hilang sutronya dia pergi jalan. Tidak ada pembahasan itu. Itu menunjukkan bahwa cari sutra itu seperti hukum berwudu sebelum sholat.
bukan saat sholat. Kalau pergi saat sholat, kita tidak perlu mencarinya. Apalagi dalam mazhab Syafi'iyah agak keras dalam masalah ini. Karena menurut orang Syafi'iyah, bergerak lebih dari 3 kali batal sholat. Sehingga kalau kita di orang awam sudah berjalan, batal sholatnya itu Pak Ustaz. Masa jalan 3 sof ke depan. Ini harus dipahami baik-baik. Pertama, mencari sutro sebelum sholat. Kedua, hukum mengambil sutro sebelum sholat, itu yang dicari. Kalau pergi saat sholat, tidak perlu dicari. Dan hukumnya sunnah pendapat mayoritas. Pendapat yang mengatakan wajib, itu pun sholatnya sah tidak berdosa. Sholatnya sah tapi berdosa. Itu saja. Paling mentoknya itu berdosa tapi sholatnya apa? Sah. Jangan sampai kita memaksakan hal tersebut. Dalam hal ini kadang sebagian orang mengatakan itu pendapat bermudahan kalau katakan sunnah. Nah, ini bukan masalah bermudahan. Orang yang mengatakan pendapat sunnah bukan berarti bermudahan. Mereka cuman menjelaskan tidak berdosa. Bukan berarti tidak dilakukan. Bukan berarti tidak dilakukan. Ini terkait dengan masalah mengambil sutro. Hadis terakhir dalam masalah mengambil sutro ini adalah sekaligus tadi lewat di depan orang sholat. Kata beliau an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah masyaallah wa rijlai fi qiblati fa idza sajada ghamazani wa qabattu rijlai wa idza qama basattuhuma qalat wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabi. Masyaallah. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, dulu artinya beliau sampaikan ini setelah Nabi sudah meninggal. Dahulu saya tidur di depan Rasulullah, kedua kakiku di antara kiblat Rasulullah, ke arah kiblatnya Nabi. Jika sujud belum menyentuhku. Menyentuh di sini ditabir dengan gomas. Gomas itu menyentuh tapi dicubit. Jadi kalau sujud belum mencubit saya, itu menyentuh dengan mencubitnya. Maka saya pun melipat kedua kakiku. Jika belum berdiri, saya menjulurkannya lagi. Dan sampai itu bilang, wah nakal sekali nih. Iya, itu indahnya kehidupan Rasulullah. Jadi kalau kita jangan sampai bilang kurang ajar sekali ini istri kalau begini. Enggak, ini kehidupan rumah tangga itu hal-hal yang orang lain anggap tidak sopan, suami istri sopan. Suami istri dianggap apa? Sopan. Jangan sampai kita, jadi kadang di luar tidak sopan, tapi antara suami istri sopan. Jadi Nabi itu membedakan antara di luar rumah, di dalam rumah. Belum bedakan itu. Iya. Jadi ketika Nabi berdiri, dijulurkan lagi kakinya. Pada saat itu rumah tidak ada lampu di dalamnya. Artinya gelap. Kita tahulah di masa Nabi tidak ada lampu. Gelap. Iya. Di sini ada beberapa pembahasan. Pembahasan pertama, itu boleh sholat itu bersutrakan orang. Ini Aisyah itu tidur di depannya. Tidak apa-apa. Jadi kalau kita mengambil orang sebagai sutra, boleh. Boleh kita sholat istri tadi depan sebagai sutra. Tidak ada masalah. Kita bilang duduk dulu depan. Mau sholat. Tidak masalah. Atau berbaring tidur di depan. Tidak masalah. Iya. Yang penting ya kita jangan lalai juga ya. Iya. Kan ada sebagian orang juga, Ustadz, kalau ada istri di depan, saya tidak khusyuk. Ya, itu kan masalah lain. Yang jelas itu masalah lain, tidak boleh kita gabungkan dengan hukum tidur di depan orang sholat. Ya, ini boleh kita mengambil sutra orang di depan kita. Kedua, boleh kita tidur di depan orang yang sholat. Tidak masalah hal tersebut. Yang ketiga faedah lain,
boleh sebenarnya kita bergerak dalam sholat. Ini yang membantah pendapatnya orang Syafi'iyah. Yang mengatakan gerak 3 kali dalam sholat membatalkan sholat. Ini Nabi gerak. Setiap sujud, cubit. Bangkit, kaki lagi. Sujud, cubit lagi. Ini kan sudah lebih. Iya, ini tidak masalah. Ini tidak ada masalah. Ini sebagai dalil akan membantahnya. Dalil akan yang membantah hal tersebut. Kemudian masalah yang berikutnya yang disinggung juga dalam hadits ini adalah masalah rumah terkait dengan terang dan gelapnya. Masalah rumah terkait dengan terang dan gelapnya. Yaitu ketika kita sholat. Apakah boleh sholat dalam keadaan gelap gulita? Jawabannya, boleh. Kita sholat dalam keadaan gelap gulita. Yang penting ditahu arah kiblat. Yang penting ditahu arah kiblat. Dan kalau sudah berusaha menentukan arah kiblat dan ternyata kita sholat di selain arah kiblat, maka itu tinggal diulang saja sholatnya. Iya kan? Kalau belum lewat banyak waktunya. Kalau sudah lewat banyak waktunya, ya kita dimaafkan dari hal tersebut. Setelah bersungguh-sungguh sholat dalam keadaan gelap gulita. Ini berdasarkan hadits ini, hal itu tidak akan menjadi masalah. Tidak akan menjadi masalah. Kemudian dari sini pula kita dapat faedah bahwa di kamar tidur boleh dipakai untuk sholat. Tidak harus itu kita sholat di tempat khusus yang disiapkan untuk sholat. Tidak harus. Dan itulah keutamaan umat Islam. Sudah lewat bersama kita. Hadits u'titu khomsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Saya diberikan kekhususan 5 yang tidak diberikan kepada orang-orang sebelumku. Di antara yang disebutkan apa? Waju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura. Dijadikan untuk bumi ini sebagai tempat ibadah dan tempat bersuci. Jadi dimanapun kita dapat waktu sholat, situ saja. Beda dengan orang sebelum kita. Kalau mereka harus tempat ibadah, memang disiapkan tempat ibadah. Tidak boleh tempat sembarang. Jadi orang sebelum kita harus ada rumah ibadahnya baru boleh beribadah. Kita muslim, dimanapun kita dapat dan dimanapun kita mau sholat, boleh sholat di situ. Kecuali di beberapa tempat yang dilarang. Seperti kita dilarang sholat di WC. Karena adanya najis. Kita dilarang untuk sholat di mazbalah, tempat sampah. Kita dilarang untuk sholat di majzarah, tempat sembelih hewan. Itu pun kata para ulama, karena air darah yang mengalirkan najis. Kalau sudah dibersihkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini saja. Hal-hal yang dilarang. Kita dilarang sholat di tengah jalan. Di tengah jalan, tidak boleh. Iya, itu dilarang. Karena nanti orang lewat, kita menahan orang 40 hari. Tengah jalan kita aspal sana kita sholat. Itu kan tidak boleh. Karena itu menghalangi orang. Itu hal-hal yang dilarang. Adapun selain tempat itu, boleh kita sholat di mana saja. Seperti ini, di rumah. Nabi sholat di dalam kamarnya. Tempat beliau tidur. Iya, istrinya sedang tidur. Beliau sholat di situ. Iya, bahkan di sebagian keadaan, karena gelap sudah juga lewat bersama kita. Aisyah kadang kehilangan Rasulullah di malam. Belum mencari, mana suamiku ini. Ternyata tangan beliau menyentuh kedua telapak kaki Nabi sedang sujud. Iya, itu tidak ada masalah dalam hal tersebut. Apalagi kebanyakan keadaan Nabi, beliau sholat sunnah itu selalu dalam rumah. Jarang Nabi kita sholat sunnah di masjid. Jarang. Kebanyakan sholat sunnahnya Nabi itu di rumah.
Karena memang Nabi berwasiat, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak pernah dipakai sholat. Tidak pernah dipakai ibadah. Iya. Itu dilihat daripada keibadah sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, selesai ini bab yang hukum lewat di depan orang yang sholat, sekaligus belum membahas terkait dengan sutrah, terkait dengan sutrah. Dan di sana ada pembahasan ini sebenarnya tidak ada dalam hadis, tapi kita tidak apa-apa sampaikan karena belum tidak singgung ya. Berapa kadar tinggi sutrah? Ini juga kan penting. Kadar tinggi yang kita jadikan sutra itu berapa tingginya? Ini sebenarnya tidak ada disinggung dalam hadis. Cuman tidak apa-apa kita sebutkan sebagai apa? Faedah. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya di perang Tabuk terkait dengan tinggi sutra. Maka belum menjawab, kamu akhorati arhal. Kadar tingginya itu seperti tinggi bagian belakang pelana kendaraan. Karena orang itu kalau naik kuda atau naik onta, ada itu yang bagian belakang pasti lebih tinggi daripada ini yang di depan, tempat duduknya. Untuk menahan bagian pantat atau pinggang ke belakang. Iya. Itu ukuran tingginya. Ukuran tingginya. Jadi kalau kita melihat bagian belakang itu pelana kuda atau onta, itu tidak terlalu tinggi sekali. Yang penting tidak membuat kita mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Ada mengatakan dia sekitar sejengkal tingginya. Dan ada mengatakan tidak bisa langsung dikatakan begitu. Yang jelas ini ukurannya tidak bisa dipastikan. Yang penting itu seperti tinggi pelana. Bagian belakangnya. Seperti tinggi pelana kuda, bagian belakangnya. Tidak ditentukan ukuran. Berapa kadar ukurannya itu. Ya, ada yang mengatakan setinggi 1 diro dari sini ke sini. Segini katanya tingginya. Ada juga yang mengatakan ya, itu sekadar sepertiga diro. Jadi kita ukur dari sini ke sini baru bagi 3. Sepertiga. Banyak macam ucapan ulama rahimahumullah ta'ala. Walaupun sebenarnya kita sebenarnya kembali ke ukuran bagian belakang pelana tadi itu berapa. Kan orang-orang beda dalam membuat. Kadang ada segini, kadang ada kurang dari itu. Macam-macam orang buat. Makanya sebenarnya tidak ada hal pasti. Ini hanya dalam bab takrib, pendekatan pemahaman. Tidak bisa dipastikan tingginya itu sehasta atau kurang dari sehasta, yaitu sepertiganya. Tidak bisa kita pastikan. Tidak bisa kita pastikan. Adapun ukuran lebarnya, gemuknya itu sutra. Ini tentunya tidak ada lebih lagi, tidak bisa kita tentukan. Yang penting kan ada sutra. Kadang Nabi tancap tombak, kadang Nabi tancap tongkat, macam-macam. Jadi masalah gemuk kurusnya tidak diatur. Yang penting ada sesuatu yang ditancapkan di depannya. Iya, ada sesuatu yang ditancapkan di depannya. Iya. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan masalah sutra ini. Iya, selesai ini, setelah itu kita akan masuk di bab yang belum sebutkan dengan babun jami. Bab yang serba-serbi ini disebutkan bab-bab hadits-hadits yang melengkapi apa yang telah lewat. Seperti sholat sunat tahiyat masjid. Kayaknya ini kita ambil di pertemuan depan saja. Karena lumayan banyak hadits yang belum sebutkan di bab ini. Sebelum masuk tasyahud. Sekitar 9 hadits.
Ini kita ambil saja di pertemuan akan datang. Supaya satu kali kita ambil 9 hadits ini. InsyaAllah di pertemuan bulan depan. Di pertemuan bulan depan. Alhamdulillah. Kita lanjut dengan tanya jawab. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Barakallahu fikum. Silakan Pak. Bismillah Ustaz, mau bertanya tentang masalah sutra Ustaz. Saya pernah dengar nasihat dari Ustadz yang lain bahwasanya sutra itu yang langsung menancap ke lantai. Tapi kebanyakan saya lihat orang memakai sutra seperti antara kolong meja itu Ustaz. Apakah itu bisa dianggap sutra Ustaz? Antara kolong mejanya itu. Karena Ustadz yang lain itu lalu nasihatkan kami kakinya itu yang jadikan sutra, bukan kolongnya Ustaz. Baik. Ya. Syukran, jazakallah khair. Sebenarnya kalau kita melihat lafaz hadits tadi, ya, itu tidak harus menancap. Yang penting kan Nabi bilang begini. Hadis tadi saya mau bacakan kepada kita ini hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis kedua. Kan Nabi bilang begini. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Apabila salah seorang dari kalian mengerjakan solat menghadap kepada sesuatu yang membatasinya dari manusia. Kan sesuatu yang membatasi. Apakah harus menancap? Enggak. Yang penting membatasimu dari orang lewat. Nah, kalau dikatakan harus dia menancap, agak sulit. Itu memberatkan orang. Kan memang Nabi luaskan. Membatasi dari orang. Nah, iya. Kapan bisa membatasi dari orang yang lewat? Itu sudah namanya mengambil sutra. Paham kan? Silakan. Bismillah Ustaz, tentang sujud sahwi. Kalau sudah misalnya imam lupa, kemudian sudah diingatkan oleh makmum dan imam tersebut mengerjakan yang dilupakan itu, apakah tetap harus melakukan sujud sahwi atau bagaimana di akhir sholat? Jadi kelihatan tadi hadis pertama, Pak. Hadis pertama kan Nabi lupa. 2 rakaat. Diingatkan belum tambah. Sebelum salam Ustaz. Sebelum salam. Sebelum selesai sholat. Sebelum selesai sholat ya, diingatkan. Diingatkan. Iya. Dan langsung dikoreksi oleh imam itu. Betul. Maka dia sujud sahwi. Karena sahafah sajadah. Lupa kemudian sujud. Nah sekarang untuk makmumnya, imam ini sampai selesai tidak melakukan sujud sahwi. Nah, kita makmum harus bagaimana Ustaz? Makmum tidak sujud sahwi. Karena kan imam yang lupa. Tapi kalau imam lakukan, makmum lakukan. Karena mengikuti imam. Kita paham ini? Walaupun makmum tidak lupa. Jadi jangan sampai kita, saya tidak lupa Ji. Kenapa saya harus sujud sahwi? Tidak. Imam dijadikan untuk diikuti. Walaupun kita tidak lupa. Jadi kalau imam tidak sujud sahwi, kita tidak sujud. Dan tidak masalah bagi kita. Karena pertama kita tidak lupa. Yang kedua sujud sahwi itu sunnah. Bukan hal yang wajib dilakukan. Itu pendapat mayoritas. Tentang bacaan dalam sujud sahwi itu. Bacaan sujud sahwi tidak ada bacaan yang khusus. Ada datang tapi dhaif. Maka para ulama mengatakan dalam sujud sahwi bacaannya seperti sujud sholat. Subhana rabbiyal a'la. Silakan. Silakan Mbak. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, lanjutan dari pertanyaan tadi. Ketika misalkan imam lupa, kemudian sujud sahwi. Nah ada yang makmum tapi dia masbuk Ustaz. Apakah dia setelah sempurnakan ketertinggalan sholat tadi, kemudian dia harus sujud sahwi juga? Ketika tadi si imam yang sudah sujud sahwi sebelumnya. Baik. Jadi bagi makmum masbuk, kapan dia sujud sahwi?
Kalau mendapatkan imam yang sujud sahwi, maka dirinci. Kalau imamnya sujud sebelum salam, maka makmum ikut dulu sujud karena dia masih terikat dengan imam. Tapi kalau imamnya sujud setelah salam, maka dia tidak sujud ikut imam. Langsung bangkit. Begitu Pak. Jadi tergantung posisi sujudnya imam itu kapan. Seperti itu. Wallahualam. Masih ada lagi? Nah, satu lagi Ustaz. Ini terkait bisa dan tidaknya begitu. Di kita, itu banyak biasa ya, di sebagian masjid, ada pengurus masjid yang menyiapkan sutra, dalam bentuk sutra. Jadi itu mungkin digunakan. Apakah ini bisa atau tidak? Kemudian yang kedua Ustaz, bisa dan tidaknya, ada sebagian juga dari kita, kadang kalau ada orang yang sholat, kemudian setelah selesai dia masbuk, itu biasa kita siapkan sutro di depannya. Kita yang antarkan sutro. Jadi bagaimana Ustaz pendapatnya? Kalau pertanyaan kedua mudah ya, sederhana ya ini dijawab. Kalau ada orang sholat, pergi, kita mau pergi, terus kita antarkan sutro, enggak apa-apa. Itu sederhana itu. Alhamdulillah, itu namanya ta'awun dalam sunnah. Dan kita dapat pahala sunnah. Nah, pertanyaan pertama ini yang masalah, hukum membuat kayu atau papan untuk sutra. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan itu bid'ah. Karena Nabi menganjurkan sutra tapi tidak pernah dulu dibuat sutra. Jadi dia masukkan dalam perkara apa? Bid'ah itu. Membuat khusus papan sutra. Seperti itu. Jadi bedakan, hukum mengambil sutra kan sunnah. Tapi membuat khusus. Jadi ketika para sahabat tidak membuatnya bersamaan dengan mampu mereka lakukan, maka itu tidak dianjurkan. Itu namanya sunnah tarkiyah, sunnah ditinggalkan. Jadi kalau kita punya masjid, kita jangan buat. Tapi kalau ada orang datang sumbang, jangan dibuang. Begitu Pak. Alhamdulillah. Iya? Tidak apa-apa. Daripada kita buang, iya, karena orang sudah sumbang. Belum lagi nanti menjaga perasaannya orang. Iya, tadinya orang mau sumbang yang lain juga di masjid. Sumbang semen, sumbang ini. Tapi karena kita buang masalah kecil. Buang sutranya. Tidak menerima sumbangan ini masjid. Iya, nah itu masalah lagi. Iya. Wallahualam. Silakan, akhwat. Bismillah, apakah ada doa duduk di antara dua sujud sahwi? Kemudian bagaimana posisi duduk setelah sujud sahwi sebelum salam? Baik, doa di antara dua sujud sahwi tidak ada sama sekali penukilan yang dhaif. Bahkan, beda kalau saat sujudnya. Iya, ada penukilan dhaif. Kalau doa antara dua sujud sahwi tidak ada bahkan yang dhaif. Makanya para ulama mengatakan bacaannya seperti sholat. Apa yang kita baca saat sholat, sujud, duduk antara dua sujud, itulah juga yang dibaca saat sahwi. Karena asalnya adalah sama. Karena sama-sama sujud, sama-sama duduk antara dua sujud. Iya, itu terkait dengan bacaannya. Jadi kita baca Rabbik firli sama, Rabbik firli sama itu. Kemudian duduknya tergantung. Kalau itu sebelum salam dan kita di tasyahud akhir, tasyahudnya ada dua, maka tawarruk. Kalau kita di tasyahud akhir dan tasyahudnya ada satu, maka iftirash. Kalau setelah salam, maka bebas kita mau tawarruk atau iftirash. Karena tidak ada lagi hubungan dengan tasyahud tadi. Boleh kita tawarruk, boleh kita iftirash. Bahkan boleh kita duduk yang lain. Iya. Boleh kita duduk yang lain. Boleh kita bahkan duduk bersila. Kalau setelah salam. Karena tidak ada lagi hubungan dengan apa? Tasyahud. Wallahualam. Setelah Al-Fatihah, apakah ucapkan basmalah lagi pada surah yang kedua? Kalau itu surat mulai lagi dari awal, basmalah. Karena basmalah itu adalah pemisah setiap surat. Tapi kalau surat yang kedua kita tidak baca dari nol, dari awalnya, dari ayat pertama, maka kita tidak sunnah baca basmalah. Kita langsung sambung saja, bahkan tidak sunnah baca ta'awud. Karena kita sudah ta'awud di awal Al-Fatihah. Jadi lihat ya, kita misalnya surat pendek, ini kita baca awal surat, maka kita basmalah. Seperti itu.
Jika ada seorang ikhwan duda yang mau ta'aruf, apakah sepantasnya kita menanyakan kenapa dia bercerai? Tidak apa-apa, boleh. Jangan sampai kita maju ternyata dia bercerai ya karena tidak pernah meletakkan tongkat di bahunya. Tidak masalah, itu dikatakan di zaman Nabi. Jadi ketika ada seorang dulu dilamar, seorang gadis dulu dilamar, di antara melamarnya adalah Abu Sufyan. Kata Nabi, jangan diterima Abu Sufyan karena dia tidak pernah meletakkan cambuk tongkatnya di atas bahunya. Artinya selalu pukul perempuan. Jangan diterima. Itu menunjukkan harus dia tanya itu supaya dia tahu apakah dia cerai pisah meninggal atau pisah cerai hidup. Kalau pisah meninggal, jangan kita tanya lanjut. Itu menunjukkan dia setia itu. Ia sehidup semati, dia mati masih hidup. Iya, itu alhamdulillah kan begitu. Tapi kalau pisah cerai, tanya. Iya, enggak apa-apa. Itu hal yang boleh kita tanyakan. Jangan sampai nanti kita sudah menikah, baru kita menyesal. Baru kita menyesal. Boleh kita bertanya tentang itu. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita merasa belajar mazhab Syafi'i terlalu berat? Bagaimana seharusnya? Sebenarnya tidak terlalu berat sebenarnya. Cuman dalam belajar itu kalau memang kita mau belajar dasar, tidak apa-apa kita belajar satu mazhab. Dan setiap mazhab itu tidak ada yang berat. Bahkan mazhab Syafi'i adalah termasuk mazhab yang ringan. Karena kebanyakan terikat dengan dalil. Cuman dia lemah kadang karena dalil yang dipakai lemah. Begitu saja. Itu diskusinya begitu. Pada dasarnya semua madhab tidak ada yang berat. Karena pada dasarnya semua madhab adalah berdiri di atas dalil Quran dan Sunnah atau pemahaman para sahabat. Cuman dalilnya kadang ada dibicarakan lemah atau kadang belum sampai kepadanya dalil. Iya, wallahu alam. Bagaimana jika betul-betul kita lupa jumlah rakaat yang telah kita kerjakan? Misal sholat zuhur kita lupa sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat. 1. Apakah kita langsung saja duduk untuk tahiyat akhir atau menambah rakaat? 2. Atau sujud sahwi? Yang mana kita lakukan? Apakah setelah salam atau sebelum salam? Baik. Kalau orang yang ragu ini sudah tambah atau kurang, maka kata Nabi kepadanya, "Falyataharras shawab." Hendaklah dia mencari yang benarnya. Maksudnya meyakinkan dirinya. Tambah ini lebih atau kurang. Itu dulu. Dia yakinkan dirinya. Kalau dia yakin kurang, tambah. Kalau dia yakin sudah lebih, sudah. Itu dulu. Kemudian setelah itu dia disyariatkan sujud sahwi. Sujud sahwinya boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Tapi kalau dia ragu tapi yakin ini, setelah salam. Kalau ragu tidak ada yang yakin sebelum salam. Itu yang sunnahnya. Wallahu a'lam. Dalam duduk perpindahan antara rakaat pertama ke rakaat kedua atau dari rakaat ketiga ke rakaat keempat, saat itu kita duduk seperti apa? Apakah menduduki kaki kiri dengan jeda atau menegakkan kedua kaki tanpa jeda? Boleh dua-duanya. Duduk yang kedua itu yang kita sebut namanya duduk ik'a. Itu duduk di atas kedua tumit. Dengan cara kedua kaki diberdirikan. Dan saat bangkit kita bersandar dengan kedua telapak tangan di lantai. Itu namanya duduk ik'a. Boleh juga dengan duduk iftirash. Yaitu duduk dengan cara duduk di atas telapak kaki kiri. Dan menegakkan telapak kaki kanan. Itu namanya iftirash. Boleh. Kemudian nanti kita bangkit dengan bersandar kepada kedua telapak tangan. Boleh dua-duanya. Bolehkah menjadikan ujung sajadah sebagai sutroh? Ada yang mengatakan boleh. Karena ada lafaz hadits ya, yang mengatakan kalau orang idza shalla ahadukum falyusalli illa sutroh. Apabila salah seorang dari kalian sholat maka sholatlah ke sutroh. Itu anjuran. Ada pendukung dari Bukhari Muslim. Terus ada tambahan. Fa illam yajid falyakhutu khotton. Kalau tidak dapat maka hendaklah dia menggaris satu garis. Ini menunjukkan katanya kalau tidak ada sutra boleh kita menggaris.
Iya, artinya boleh menggaris saja boleh, apalagi garis sajadah boleh. Garis adat sajadah itu boleh. Tapi tambahan ini dibicarakan oleh para ulama, dia adalah tambahan yang lemah. Sholat dengan bersutrakan garis. Karena ini menyelisih hadits yang sahih. Bahwa Nabi sholat dengan sutra seperti bagian belakang dari pelana kendaraan. Iya. Wallahualam. Kalau itu tidak disunnahkan. Apakah wajib kita menjadi sutro bagi orang yang masbuk? Dan apakah bantal boleh menjadi sutro? Baik, kalau dibilang wajib tidak. Karena kan hukum sutro itu sunnah. Maka menjadi sutro orang sholat hukumnya juga adalah apa? Sunnah. Apakah boleh bantal menjadi sutro? Boleh. Gimana tinggi bantal tak? Kan begitu. Kalau bantal tak adalah setinggi bagian belakang dari pelana kendaraan, tidak ada masalah. Boleh bantal jadi sutro. Apakah boleh jika arah kiblat di rumah sedikit? Apakah jika arah kiblat di rumah seseorang disuruh menghadap ke kanan, apakah saya boleh tetap lurus? Disuruh menghadap ke Kanan. baru kita. Namun saya tetap sholat lurus. Oh, serong. Kenapa kita serong? Yang penanya ini tetap lurus, Ustadz. Tuan rumah suruh agak serong. Seharusnya dia serong. Seharusnya. Ikut pemilik rumah. Kan dia yang tahu kiblat. Iya. Kan begitu. Terus mungkin pertanyaan lanjutnya, sah nggak sholatnya? Dilihat dari serongnya. Kalau serongnya adalah malam menyelisih arah kiblat, arah ya, bukan badan. Kalau serongnya adalah menyelisih arah kiblat, maka batal sholatnya. Tapi kalau serongnya sedikit masih mengarah ke arah barat misalnya, kalau kita masih mengarah ke arah barat, cuman agak miring sedikit, sah sholatnya. Iya, sah sholatnya. Wallahualam. Bagaimana jika sholat Idul Fitri yang hanya 1 kali takbir bukan 5 pada rakaat kedua? Tidak masalah, karena takbir 7 kali di rakaat pertama dan takbir 5 kali di rakaat kedua itu sunnah. Itu sunnah, bukan kewajiban. Artinya kalau ada imam ya, hanya takbir Allahu Akbar, kemudian langsung dia baca Al-Fatihah. Tidak perlu kita bilang Subhanallah, tidak perlu. Iya, karena hukum takbir kedua setelah takbir iftitah, takbir pembuka itu sunnah. Yang wajib rukun takbir pertama. Demikian pula yang rakaat kedua, takbir perpindahan itu yang harus dia lakukan. Adapun setelahnya itu sunnah. Setelahnya itu adalah takbir sunnah. Bagaimana kalau ada seorang da'i merugikan harta kaum muslimin? Bahaya nih pertanyaannya. Agak panas ini kayaknya saya rasa-rasa ini. Iya, cuaca panas Palu ya. Nggak hujan kemarin Abu Hanif. Ya kalau Abu Hanif sudah dingin-dingin sedikit. Iya. Ini saya nggak tahu ya. Saya takut-takut jawab saya ini. Iya. Jangan sampai nanti diterbangkan jawaban saya ini kemana-mana. Jadi hujah untuk. Iya. Alhamdulillah. Saya nggak berani jawab ini. Karena ada sesuatu di belakang pertanyaan ini, bahaya ini. Iya, iya Pak Dzulkifli. Iya. Jangan sampai banyak orang menanti. Saya terus terang kalau masalah yang hangat-hangat di antara ikhwah, antara ustadz, ya, biasanya saya menghindar kalau di majelis umum. Tapi kalau ditanya khusus bisa dijawab. Iya, tapi kalau di majelis umum agak masalah. Karena kadang sekarang ini dunia konten. Iya. Bahkan saya biasa kalau di WA saya enggak jawab. Karena itu tadi di screenshot. Aduh. Jadi masalah-masalah yang sedang begitu biasanya saya menghindar. Makanya rata-rata ikhwah, akhwat, dia dapatkan jawaban dari masalah yang sedang panas di antara ustadz lah, di antara ikhwah. Rata-rata itu hanya langsung saja. Ketemu langsung baru dijawab. Sehingga tidak ada penukilan. Sehingga bahkan saya kadang pastikan, kamu tidak rekam Ji.
Kalau saya pernah juga terjadi, jawab didatangi di penginapan, jawab, direkam, terbang sampai ke Palu, sampai ke Kendari. Iya, sampai ada ustadz yang membantah, padahal cerita biasa di dalam kamar. Itu kan namanya orang cerita biasa di kamar, itu kan tidak ilmiah. Karena kita kan lagi santai. Begitu. Makanya dari situ saya kadang ambil pelajaran bahwa masalah-masalah seperti itu lebih baik kita tidak jawab. Apalagi yang ditanyakan sebenarnya perkara ma'ruf. Perkara yang terkenal, perkara yang sudah dimaklumi. Allah itu sudah haramkan antara kita untuk makan harta sesama, kan begitu. Tapi kalau untuk dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi bahan untuk menekan seseorang, itu kadang tidak bagus. Kadang kita jawab sebagai ustadz itu menginginkan hal yang baik, tapi kadang dijadikan sebagai hal yang tidak baik. Wallahu alam hal itu. Satu lagi Ustadz. Silakan. Masih sambungan dari belajar madhab Syafi'i tadi. Bagaimana harusnya? Karena kata Ustadz Syafi'i kita tidak boleh memilih hukum-hukum yang meringankan kita atau mencampur-campur madhab. Pertama, kalau dibilang mencampur madhab ya, tidak masalah kalau kita mengambil sesuai dalil. Salah kalau kita dibilang tidak boleh mencampur madhab, artinya walaupun madhab Syafi'i itu doib secara dalil, kita harus ambil. Tidak boleh kita madhab yang lain, itu tercela. Imam Syafi'i sendiri saja punya qaul qadim, qaul jadid. Pendapat lama, pendapat baru. Tidak apa-apa, berarti kalau berdasarkan ucapan Ustaz tadi, berarti kita tidak boleh berubah. Dari awal lahir sampai akhir. Tidak apa-apa kita berubah, tapi pakai dalil. Ibnu Taimiyah madhabnya Hambali, tapi beliau kuatkan Syafi'i. Tidak masalah, karena apa yang sampai kepada kita dalil, itu yang kita pegang. Salah juga kalau kita bilang begitu, berarti kita diajarkan untuk taklid buta, tanpa lihat dalil. Tercela. Imam Syafi'i tidak berwasiat seperti itu. Imam Syafi'i berwasiat kalau kamu dapat dalil di jalan, itu madhabku. Di jalan kamu dapat dalil, ambil dalilnya, buang pendapatku. Imam Malik, seandainya kita bermadhab Maliki, tidak ada syariat, tidak ada sunnahnya iftitah. Karena tidak sampai kepada beliau dalil doa iftitah. Imam Malik berwasiat, semua bisa ditolak, ucapannya bisa diterima, kecuali pemilik kuburan ini, Nabi. Tidak boleh kita jadikan madhab seakan-akan dia Nabi. Tidak boleh orang kita berkata begitu. Wajib kita ajarkan orang, ini madhab untuk mempermudah belajar. Tapi apakah mutlak itu yang kuat? Enggak. Mutlak yang wajib diterima Nabi. Bukan madhab. Wallahu a'lam. Masih bisa satu lagi Ustadz? 10 bisa. Silakan. Masih ada sambungan tentang sholat Idul Fitri tadi Ustadz. Bagaimana jika itu dilakukan di tempat awam sehingga orang awam bertanya kenapa pada saat rakaat kedua itu tidak seperti sholat mereka sebelumnya yang mereka ketahui. Berarti kita jelaskan. Jadi setiap perkara yang baru kita jelaskan bahwa tadi itu sebenarnya sunnah kita bertakbir 5 kali. Tapi saya lupa, malah bangkit langsung Al-Fatihah. Dijelaskan. Seorang da'i, seorang imam tidak boleh memberikan tashwis. Tashwis itu memberikan keraguan terhadap orang atau tuduhan yang tidak baik. Jadi kita jelaskan kepada orang. Itu yang kita harus lakukan. Misalnya misalnya contoh ya, kami di Masjid Makassar, Masjid Jannatul Firdaus itu, imamnya kan Syekh ahli kiro'ah. Kadang kalau sudah tamat 30 juz itu tamatnya di malam ke-25. Sehingga malam ke-26, 27 sampai akhir itu adalah membaca dengan riwayat. Riwayat yang lain. Sehingga sebelum masuk itu bacaan, biasanya saya naik dulu jelaskan. Ini Syekh malam hari ini akan membaca dengan riwayat ini. Sebab orang sebentar enggak bingung. Kenapa ini ro jadi ra? Nanti langsung bilang di belakang. Enggak bagus tajwid ini Syekh. Kenapa narah? Padahal Syekh baca dengan apa? Kiro'ah. Iya, ada kiro'ahnya. Sehingga butuh dijelaskan supaya orang sholat di belakang tidak ada namanya hal yang kacau sebentar. Begitu juga tadi.
Kalau ada kejadian begitu misalnya, imam ini lupa sehingga langsung baca Al-Fatihah, seharusnya setelah sholat dia jelaskan, mohon maaf tadi saya langsung Al-Fatihah, saya lupa takbir. Dia jelaskan sebelum naik khotib. Sebelum naik khotib, supaya orang enggak menuduhnya ini golongan apa lagi ini, kelompok apa lagi ini. Padahal seluruh madhab pasti takbir 5 kali di rakaat kedua, 7 kali di rakaat pertama. Jadi dia jelaskan kalau dia lupa. Iya, itu wallahualam. Habis? Nah, di Ikhwan. Silakan Ikhwan, silakan. Tes. Afwan, Ustaz. Terkait sujud sahwi, apakah berlaku untuk sholat sunnah seperti tarawih kemarin? Itu nanti selesai 20 rakaat baru disampaikan bahwa terlewat 1 rakaat. Baik. Hukum asal. Sunnah sama wajib sama. Kalau lupa disyariatkan juga, disunnahkan juga. Sujud sahwi. Sama-sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada yang mengkhususkan bahwa sahwi hanya di sholat wajib. Tidak di sholat sunnah. Tidak. Sama hukum. Berarti kalau kurang wajib dia tambah. Tuh. Maksudnya dia seharusnya 2 rakaat. Iya, seharusnya 1 rakaat langsung tasyahud. tasahud langsung Harus salam. dia tambah dulu. Harus dia tambah 1 rakaat baru sujud. Nanti diingat selesai 20 rakaat. Selesai 20. Berarti dia tambah dulu. Iya. Atau dia tidak tambah tapi batal rakaat itu. Kalau dia tidak tambah berarti batal. Rakaat yang hanya 1 tadi itu batal. Kalau batal berarti sholatnya cuma 18 rakaat. Tidak apa-apa. Ikan solat tarawih itu adalah makna-makna. 22. Boleh. 18. Dan Nabi tidak kurang dari 11. Begitu saja. Tidak kurang dari 11. Nabi. Dengan witir. Lanjut. Depan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya apakah boleh kita bermakmum sama orang yang masbuk? Ini masalah sering ditanyakan sebenarnya. Memang sebenarnya pada dasarnya seorang itu kalau masbuk itu jangan bermakmum ke masbuk. Itu sudah tidak diperselisihkan. Dia menunggu yang ada datang, misalnya kalau dia lihat lagi ada seorang di situ dia buat baru. Atau meminta yang sudah sholat untuk bermakmum kepadanya. Seperti itu, Pak. Itu harus dilakukan. Kalau ini tidak ada perselisihan. Boleh dia menunggu yang datang atau boleh dia mengambil yang sudah selesai sholat. Adapun mengangkat yang makmum diperselisihkan. Ada yang mengatakan tidak boleh kita mengangkat makmum. Walaupun ada juga yang berpendapat boleh mengangkat makmum. Dua-dua ini punya alasan masing-masing. Makanya yang paling hati-hati adalah kita tidak mengangkat makmum yang masbuk. Iya. Tidak mengangkat makmum yang masbuk. Wallahualam. Bismillah. Tentang menyulam jari Ustaz. Ada riwayat yang mengatakan bahwa siapa yang berwudu kemudian sholat, dia menanti sholatnya. Selama dia tidak menyulam jarinya maka dia dihitung waktu sholat. Sementara tadi di hadis yang ini mengatakan bahwa Nabi setelah sholat menyulam jarinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang sutra. Yang mana yang ngeroja Ustaz? Tentang kullu masjid atau masjid. Semua masjid atau masjid tertentu saja. Wallahu a'lam. Baik. Untuk lafaz. Ya tadi itu. Sebenarnya kalau di Bukhari Muslim. Tidak ada kata selamat tidak menyilam jari. Lafaznya. Yang penting. Dia selama menanti sholat. Itu Bukhari Muslim. Maka dia fis sholat. Maka dia seperti orang yang sedang sholat. Tambahan selamat tidak menyilam jari itu tadi. Itu yang dibicarakan. Tambahan ini sah atau tidak. Dan mengatakan syad. Ganjil. Tambahan itu. Sehingga dia adalah tambahan yang doib. Bagi yang mengatakan sahih. Bagi yang mengatakan sahih. Dia akan mengatakan makruh. Makruh menanti sholat dalam keadaan menyilam jari. Seperti itu. Iya. Bagi yang mengatakan sahih. Bagi yang doib. Tidak masalah. Karena yang diinginkan adalah menunggu sholat berikutnya.
menunggu sholat berikutnya. Apalagi tadi di Bukhari Muslim. Nabi sholat jadi kakinya itu kaki beliau berdiri ini lututnya. Dan beliau letakkan begini. Kiri di atas ya. Gini. Jari-jarinya. Baru dagunya di atas kaki. Di atas tadi lutut. Di atas tangan. Dari situ dikatakan bahwa ini bukan perkara yang makruh. Karena Nabi tidak melakukan yang makruh. Iya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa tadi? Nah, sutro itu umum, semua masjid. Cuman para ulama mengatakan di Masjid Haram Makkah Madinah, itu dimaafkan karena zahmah. Dimaafkan karena ramai. Kalau kita menahan orang di situ, kasihan, ramai. Itu dimaafkan, itu saja. Asalnya semua masjid. Cuman dimaafkan di Haramain. Karena ramainya orang. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz mau bertanya tentang berselawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad. Apakah cukup satu kali saja dia ucapkan walaupun dalam kajian itu sudah berulang kali disebutkan nama Nabi Muhammad, atau setiap sekali disebutkan nama Nabi Muhammad harus terus berselawat, Ustaz? Lafadznya umum, setiap mendengar disunahkan. Setiap mendengar nama Nabi disunahkan kita berselawat. Setiap. Lafadznya begini. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustaz izin bertanya terkait keadaannya makmum ketika Ustadz imamnya salah, maksudnya imamnya ini harusnya berdiri, tiba-tiba harusnya berdiri Ustadz, tapi dia tahiyat awal gitu Ustadz. Malah duduk? Iya, dia malah berdiri Ustadz, harusnya tahiyat awal malah dia berdiri Ustadz. Bagaimana keadaan makmum? Karena yang saya pernah dengar bahwa ketika imamnya berdiri yang harusnya tadi tahiyat awal, kita harus ikut berdiri karena wajib untuk berdiri daripada duduk Ustaz. Begitu yang pernah saya dengar. Baik, dilihat dulu sebenarnya. Pertama kita bicarakan masalah imam. Masalah imam. Imam ketika dia lupa duduk tasyahud awal, kemudian ditegur oleh makmum, subhanallah, dia belum tega berdiri, wajib dia duduk. Itu bagi imamnya. Jadi dia ini masih bengkok ini. Allah, makmum sudah tahu kalau panjang ini dia berdiri nih. Langsung mereka bilang subhanallah, belum lurus. Maka langsung dia turun duduk. Tapi kalau dia sudah lurus, lanjut berdiri. Imamnya tak? Sekarang bagi makmum. Makmum pertama dia harus ucapkan subhanallah. Supaya imam tahu kalau dia lupa. Supaya nanti ada syariat sujud sahwi. Jadi tidak boleh karena terlanjur berdiri nih. Kita tidak bilang subhanallah. Tidak. Tetap subhanallah. Kalau imam lanjut berdiri, maka makmum ikut berdiri. Ini di tasyahud awal ya. Kalau di tasyahud akhir beda lagi hukumnya. Walaupun dia sudah berdiri lurus, tidak boleh makmum berdiri. Harus dia duduk. Kalau imamnya tidak mau duduk, dia yakin bahwa belum, masih kurang, maka tunggu saja dalam keadaan duduk. Sampai imam selesai satu rakaat, nanti dia tasyahud, kita ikut tasyahud. Tidak boleh kita ikut berdiri. Seperti itu. Silakan. Semua. Iya, yang memberikan teguran terhadap imam itu umum. Siapa saja yang tahu bahwa imam itu salah, dia ucapkan subhanallah. Seperti itu. Silakan. Satu saja Ustadz tentang sutrah tadi. Jadi ketika sholat berjamaah, sutrah itu kan cukup diwakili oleh imam. Kemudian masbuk. Nah, ketika yang masbuk ini melanjutkan kekurangan sholatnya, apakah itu masih mengikuti imam tadi atau sudah putus? Sudah putus. Tapi tidak disunahkan untuk berjalan. Kemudian yang biasa kami lihat di
masjid-masjid itu jamaah lain lewat kemudian sibuk menghalang-halangi, itu sudah benar. Iya seperti sudah itu. benar. Kalau dia lewat di hadapannya pas ya antara tangannya, sudah benar dia halangi. Makanya jamaah itu jangan lewat pas di tangannya. Agak jauh lagi sedikit. Kasihan orang sibuk lagi sedikit-sedikit lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tuhan. Ini terkait imam juga ini Ustaz. Silakan Pak. Pada rakaat pertama imamnya berdiri. Begitu masuk rakaat ketiga sampai keempat imamnya tidak lagi berdiri. Jadi rakaat pertama berdiri. Iya. Rakaat kedua? Kedua dia duduk. Tasyahud. Tidak. Oh ini bukan tasyahud. Iya. Oh berdiri. Baik. Jadi awal dia berdiri. Berdiri. Takbir bersama makmum. Iya. Baik. Kemudian rakaat kedua sampai keempat dia tidak berdiri jadi imam. Baik. Duduk lantaran kakinya sakit. Lututnya itu saja Ustaz. Tidak apa-apa Pak. Jadi kalau ada udur, tidak apa-apa dia berdiri, duduk. Nabi dulu Pak begitu. Makmumnya ya ikut imam. Kan itulah ini sekarang. Idza shalla jalisan fasallu julusan ajmain. Jika imam sholat duduk, maka sholatlah kalian dalam keadaan duduk seluruhnya. Kan makmum ikut imam Mbak. Jadi kalau imamnya duduk, makmum semua ikut sholat duduk. Iya. Itu namanya mengikuti imam, itulah sempurnanya. Seperti itu Pak. Bismillah Ustaz, tentang pendapat sholat di atas kendaraan. Bagaimana yang kita lakukan ketika takbir awal, takbiratul ihram, apakah kita harus berdiri atau duduk saja? Sholat sunnah atau wajib? Wajib. Baik. Kalau sholat sunnah, itu tentunya sholat dalam keadaan duduk, tanpa harus berdiri, dan boleh menghadap ke arah selain kiblat. Maksudnya ke arah kendaraan. Boleh. Adapun sholat wajib, pertama tidak boleh di atas kendaraan. Itu dulu. Kecuali kita khawatirkan kalau tunggu sampai kendaraan, sampai atau berhenti akan keluar waktu. Misalnya sekarang ini kita berangkat sebelum duhur. Kalau kita tunggu kendaraan berhenti, maka akan masuk waktu maghrib. Kalau keluar waktu duhur tidak apa-apa. Karena boleh kita akhirkan duhur ke asar. Kan begitu. Tapi sekarang keluar sampai maghrib. Maka ini kita boleh sholat di atas kendaraan. Itu pembahasan. Apakah takbirnya berdiri atau duduk? Maka tergantung keadaan. Kalau mampu berdiri, maka berdiri dulu baru duduk. Bahkan para ulama mengatakan dia berdiri dulu di awal menghadap kiblat, setelah itu menghadap ke arah kendaraan. Seperti itu Pak. Wallahualam. Hukumnya. Hukum berdirinya tergantung keadaan. Kalau kita mampu ya wajib. Karena kan syarat sholat wajib berdiri. Makanya tidak boleh di atas kendaraan. Kalau mampu berdiri wajib kita berdiri. Itu yang pertama Ustaz, tentang ini ada juga kejadian imam. Imamnya ini sering ragu. Dan dia ini lakukan berkali-kali. Biasa kami tegur, kenapa antum ini setelah tanpa ada kekurangan, tanpa ada kelebihan, antum sujud sahwi. Katanya saya ragu. Dan saya tegur, untuk apa kami ada di belakang antum? Kami akan menegur antum jika antum salah. Tidak, pokoknya saya ragu. Saya harus sujud sahwi. Dan ini dia ulang berkali-kali. Saking mungkin beberapa ikhwah di belakang sudah jengkel, saya tidak mau lagi sujud sahwi Ustaz. Karena dia sering ragu. Jadi bagaimana keadaannya? Kalau sudah seperti itu sebenarnya ini sudah was-was. Bukan ragu namanya itu. Seorang itu kalau sudah was-was tidak boleh dia ikut. Maksudnya si imamnya tidak boleh bangun sujud sahwi di atas was-was. Tidak boleh. Ragu itu dibilang was-was. Iya. Itu tidak boleh dia lakukan itu. Iya. Karena masalah ragu menambah atau mengurangi itu harus mencari yang benarnya dulu.
Kemudian ya masalah itu nanti kalau dia bukan hanya sekedar ragu, akhirnya dengan ragu dia menambah atau mengurangi, baru sujud sahwi. Adapun tidak ada apa-apa, cuma ragu kemudian ternyata yang benarnya dia sudah tahu, tidak perlu dia sujud sahwi. Tidak perlu dia sujud sahwi. Tidak, kalau makmum ikut saja imam. Selama sebelum salam. Selama sebelum salam. Asalnya ikut imam. Kalau setelah salam tidak perlu ikut. Kemudian dia nasihati, tidak boleh. Dia nasihati. Ya, sujud sahwi itu Nabi tidak sering lakukan. Sujud sahwi itu jelas-jelas kurang. Jelas-jelas Nabi kurang. Jelas-jelas Nabi tambah. Itu baru Nabi lakukan. Bukan hal yang datang was-was kita langsung sujud sahwi. Wallahualam. Terakhir ya. Baik. Katanya ini pertanyaan terakhir tadi sudah diingatkan. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kalau masih ada yang mau ditanyakan, kita masih ada pertemuan tentunya sebentar sore. Kemudian juga masih ada besok. Insya Allah ta'ala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.